Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas keanehan orang-orang yang melakukan uji pemanasan oli. Jadi yang namanya eksperimen, yang namanya uji coba, salah satu syaratnya itu adalah konsistensi. Konsistensi itu artinya apa? Ya perlakuannya sama dan bisa dapat hasil yang sama. Untuk meningkatkan konsistensi ini, variabel-variabel yang bisa membuat perbedaan perlakuan dikurangi. Nah, kalau ujinya uji oli, maka variabel-variabelnya ya sumber panasnya, tempatnya, volumenya, dan apa mana ya, suhu sekitar lah gitu ya. Penulis sering kena protes karena ya nggak pakai pipet ya, harusnya pakai pipet mas gitu ya, harusnya pakai alat pengukur temperatur mas. Ya betul lah ya, tapi kok rasanya problem atau masalah atau yang enggak konsisten di uji penulis itu kok jauh sekali ya kalau dibandingkan dengan uji-uji oli yang lain. Penulis pakai tempat yang sama, pakai wadah dari aluminium, dijamin nggak meledak, dijamin nggak ada pecah kena wajah atau macam-macam. Nah, do not try this at home ya. This is very very dangerous kalau lu nggak ngerti apa yang lu lakukan. Ya, balik lagi, gue udah S2, so iya, jadi gue bisa. Kalau bisa sih, do not try this at home sih. Udah titik, do not try this at home. Karena ini asapnya juga banyak, dan asap ini, gue ya nggak selengkap inilah ya alatnya ya. Dulu hari itu eksperimen gini gitu, alat pertama gue meledak ya kan. Meledak, kacanya meledak di depan gue gitu loh. Jadi safety first ya kids ya. Kalau ini karena gue udah sering pakai ini namanya gelas Pyrex, dan terus dijamin juga panasnya bisa lebih rata kalau kita lakukan pengujiannya itu dengan suhu yang dibatasi, nggak sampai panas sekali. Jadi suhu dibatasi, temperatur dibatasi, agar pemanasan bisa terjadi lebih rata. Nah, yang lain-lain loh, kok ngaco banget. Bahkan yang uji dilakukan oleh apa ya, pabrik oli Piccoli kalau nggak salah. Itu pakai lilin. Uji oli pakai lilin. Jadi pertama tabungnya dipegang, terus ditaruh di atasnya lilin. Padahal yang namanya lilin, yang penulis tahu, apinya nggak bisa konsisten, tergantung dari sumbunya. Kalau sumbunya miring, itu pasti ceritanya beda dari sumbunya nekuk. Itu pasti beda ceritanya dari kalau sumbunya itu makin pendek. Karena penulis ya dulu sering pakai lilin. Alhamdulillah sekarang nggak perlu karena rupanya listrik jarang mati. Tapi pakai lilin itu nggak konsisten. Belum lagi dari kalau lilinnya masih utuh dengan kalau sudah pendek. Membandingkan dua lilin itu, kalau lilinnya ada dua, mustahil bisa dapat api yang sama. Ya lagi-lagi sumbernya dari sumbunya itu. Kadang sumbunya ada yang agak miring, kadang tegak. Jadi apinya ada yang panjang, ada yang pendek. Ketika lilinnya masih utuh, apinya panjang, lalu makin lama makin pendek, atau sebaliknya. Lilin itu nggak konsisten. Lilin itu
ngaca besar apinya. Ada juga 9 circle ya. Padahal dia sudah modal pakai termogan. Termogannya tidak dipergunakan untuk memastikan bahwa api yang diterima oleh semua tabung uji itu sama, tapi untuk mengukur suhu tabungnya sendiri. Nggak peduli perlakuan atau seberapa dekat tabungnya dengan api lilinnya. Kacau loh. Nah, terakhir ada dokter mobil juga. Dokter mobil buat disclaimer. Ini barangnya beda, tapi dijamin panasnya pasti sama. Ini akan gue panasin pakai ini namanya burner. Itu yang ini gue pakai burner manual, tapi intinya sama-sama gasnya sama dan output api yang dikeluarkan sama, dan kita punya thermal kamera juga. Nah, kalau lo orang bilang burnernya berbeda bla bla bla, yang ini lebih panas, yang ini lebih kecil, no. Burnernya kira-kira dia memakan gas yang sama, dan yang sebenarnya lo harus lihat itu titik flash point-nya. Karena kenapa? Walau satu bentuknya kayak gini, yang satunya kayak gini, dijamin apinya pasti sama, panasnya bakal sama. Ini dokter mobil mau bohongi siapa sih? Karena penulis melakukan uji di kompor yang sama, tempat sama, itu bisa beda kalau penulis rubah ukuran besar apinya. Dan yang dilakukan dokter mobil itu dari yang kompor duduknya, dari yang kompor pegangnya, itu besar apinya bisa dirubah-rubah. Itu dia nggak cari berapa suhu yang sama, wes dianggap sama antara api kecil dan besar. Itu problem nomor 1. Problem nomor 2, walau disetel sama, apa ya pasti sama besar apinya? Itu nomor 2. Yang nomor 3, jarak apinya dengan bidang yang dibakar. Itu apa dokter mobil sudah melakukan upaya agar jaraknya itu sama, agar panas yang diterima oleh bidang pemanasannya sama? Tidak. Itu nomor 3. Ada lagi terus yang nomor 4 masih. Yang ini asli nggak masuk akal. Asli nggak masuk akal. Kenapa? Ketika dia melakukan uji pemanasan, apinya dinyalakan tidak pada waktu yang sama. Tidak dikenakan ke bidang pemanasan pada waktu yang sama. Dari logika saja lah, kalau menanam air ya pakai 2 kompor yang berbeda, walau itu apinya nggak sama. Yang dibakar duluan kan ya pasti lebih panas dong. Yang dibakar duluan pasti ya airnya lebih cepat mendidih dulu kan. Apalagi dokter mobil ngomong ngalor ngidul berusaha menyalakan api yang satunya. Itu kan sudah cukup lama. Apalagi ketika apinya terlalu besar gitu ya, kok malah diarahkan ke yang sebelah kanan. Sudah waktu penyalaannya beda, waktu mencoba menyalakan yang satunya, apinya dikumpulkan di satu tempat. Ini gimana sih logikanya orang-orang yang melakukan uji pemanasan oli ini? Nggak cuma 9 circle, nggak cuma Piccoli, ada lagi satu lagi opo jenenge? Bus atau Sinexo ya. Uji pemanasan juga kan? Nah, itu manasinya pakai apa? Kan pakai itu kan? Pakai apa jenenge? Torch ya.
jarak apinya kan ya nggak dihitung juga. Dulu pernah juga penulis lihat ada yang apa ya, 9 circle atau apa, lupa, penulis sudah bahas juga. Itu torchnya jelas-jelas yang satu memanasi pegangannya, ketika coba oli dia sendiri nggak memanasi pegangannya. Yang satu pegangannya, tempat bidang dudukannya itu sampai membara, satu lagi tidak. Kan jelas nggak fair. Apa mentang-mentang gara-gara tabungnya pakai tabung yang ilmiah ya, yang model tabung ukur yang biasa dipakai di lab, apa menjamin hasil eksperimennya ilmiah juga? Ya enggak lah. Yang membuat ilmiah atau tidak itu adalah konsistensi. Konsistensi itu apa artinya? Artinya kalau percobaannya diulang, hasilnya bakal sama. Apa kalau dokter mobil 9 circle P. coli atau apa mana, satu lagi bus Sinexol melakukan uji coba yang sama, apa hasilnya sama? Ya enggak lah, beda. Kalau penulis sendiri, ya penulis sudah coba buktikan berkali-kali kalau posisinya berubah, posisinya dipindah, itu pasti hasilnya tetap sama. Kalau beda nggak beda begitu jauh lah. Kayak terakhir pakai uji opo, uji oli Meditran SX gitu, antara Mesran SE40 dengan Meditran SX Ultra GLE. Itu pasti Meditran SX Ultra GLE nya dulu yang rusak, walau posisinya ditaruh manapun, walau takarannya penulis pakai insting ya, nggak pakai pipet, tetap aja tuh Meditran SX Ultra GLE yang lebih rusak duluan. Nah, harusnya konsistensi seperti itu yang diharapkan. Harusnya dokter mobil melakukan uji tidak hanya 1 kali, tapi minim 2 kali lah. Apalagi caranya kayak Tarsan kayak gitu, amburadul kayak gitu. Tapi ya anehnya ada yang percaya dengan hasil uji itu. Belum lagi ketika ngomong apa jenenge, mulai berasap dia. Mulai berasap disebut sebagai flashpoint. Loh, ini orang jualan oli. Oli yang katanya request langsung ke pabriknya untuk buat oli khusus yang cocok untuk Indonesia, yang cocok untuk suhu panas Indonesia. Katanya minta TBN-nya banyak. Lah kok gak ngerti soal flashpoint itu apa? Nggak ngerti bedanya dengan penguapan. Entah ya kenapa sih kok orang melakukan uji oli kok caranya kok nggak konsisten seperti itu sih. Atau emang sengaja dibikin caranya ngawur seperti itu biar olinya dia kelihatan bagus. Tapi nantilah penulis coba yang bus dan Sinexol, penulis sudah coba sendiri dan ternyata olinya nggak sebaik yang ditunjukkan di demo pemanasan oli. Oli apa lagi? Yang 9 circle belum. Nanti kalau ada dana penulis pasti beli lah. Penulis tunjukkan itu gimana sih sebenarnya 9 circle itu. Apalagi kalau dari sisi website resminya itu jelas bukan oli PAO. Kemungkinan olinya adalah oli hydrotreat, oli grup 2. Kalau yang 5W40 kemungkinan oli grup 3, mungkin ya, karena kita nggak bisa pasti, karena produk datasheet saja dari 9 circle tidak ada. Padahal katanya kalau kita beli oli perlu cari oli yang datanya lengkap, dan datanya 9 circle nggak lengkap. Bahkan untuk lihat kemasan bagian belakangnya 9 circle pun penulis kesulitan. Kalau oli-oli lain gampang nyari bungkus belakangnya.
banyak yang posting foto belakangnya. Kalau oli nansir kok amit-amit sulit sekali, adanya cuma di videonya saja. Dan kalau video nggak pernah ada zoom bagian tulisan belakangnya, repot ya. Kalau oli serba gelap-gelapan, serba nggak ada data gitu, terus diklaim ini itu gitu ya. Diomong TBN-nya tinggi, tapi di website resmi nggak ada produk datasheet. Tahu dari mana TBN-nya tinggi? Uji TBN ke lab, wah 500.000 kayaknya ya. Penulis nggak bakal keluarkan segitu. Untuk beli olinya saja sudah pikir-pikir banget, apalagi keluarkan uang cuma untuk uji TBN saja. Silahkan yang lain. Ya wes lah, penulis nggak paham mengapa kok orang uji oli kok, uji pemanasan oli kok mesti ngaco ya. Mesti gak karu-karuan carane, mesti ajur-ajuran. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.